Simone Inzaghi tinggalkan Inter Milan, terima tawaran fantastis dari Al Hilal. Simone Inzaghi resmi mengakhiri masa baktinya bersama Inter Milan setelah 4 musim memimpin klub tersebut. Keputusan ini diambil setelah kekalahan telak 5 gol tanpa balas dari Paris Saint-Germain dalam final Liga Champions. Selama masa kepemimpinannya, pelatih berusia 49 tahun ini berhasil mempersembahkan 1 gelar Serie A, 2 Coppa Italia, dan 3 Supercoppa Italiana. Untuk Nerazzurri, Inzaghi akan melanjutkan karirnya di Arab Saudi dengan menukangi Al Hilal. Menurut laporan, ia akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan nilai gaji mencapai 26 juta euro per musim. Di Al Hilal, Inzaghi akan bekerja sama dengan pemain-pemain bintang seperti Ruben Neves, Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly, dan Aleksandar Mitrovic. Klub ini juga akan berpartisipasi dalam Piala Dunia antar klub mendatang, dengan pertandingan pembuka melawan Real Madrid dijadwalkan pada pertengahan Juni. Luis Enrique tiba di Milan, siap perkuat Inter di Piala Dunia antar klub. Luis Enrique resmi tiba di Milan untuk merampungkan transfernya ke Inter Milan dari Olympique Marseille. Winger asal Brasil berusia 23 tahun itu dijadwalkan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2030. Transfer ini bernilai 23 juta euro ditambah bonus 2 juta euro terkait performa di Liga Champions. Enrique diharapkan segera bergabung dengan skuad Nerazzurri untuk tampil di Piala Dunia antar klub yang dimulai pertengahan Juni. Selama musim 2024 hingga 2025 bersama Marseille, Enrique tampil impresif dengan mencetak 9 gol dan 10 assist dalam 35 pertandingan di semua kompetisi. Kedatangannya ke Inter memberikan tambahan kekuatan di sektor sayap, terutama sebagai pelapis dan pesaing bagi Denzel Dumfries. Transfer ini juga menjadi bagian dari strategi Inter memanfaatkan jendela transfer khusus FIFA menjelang Piala Dunia antar klub. Ansu Fati tolak Chelsea, pilih AS Monaco demi menit bermain dan Liga Champions. Ansu Fati resmi menolak tawaran dari Chelsea dan memilih bergabung dengan AS Monaco pada bursa transfer musim panas ini. Keputusan pemain berusia 22 tahun tersebut dipengaruhi oleh pengalaman Joao Felix yang sebelumnya kesulitan mendapatkan menit bermain di Chelsea. Fati tidak ingin mengalami nasib serupa dan lebih memilih klub yang menjanjikan peran penting dalam skuad. Pelatih Monaco, Adi Hatter, secara langsung menghubungi Fati dan menjanjikan posisi starter dalam 10 pertandingan awal musim. Selain itu, partisipasi Monaco di Liga Champions musim depan menjadi daya tarik tambahan bagi Fati untuk membuktikan dirinya di panggung Eropa. Transfer ini dilakukan dengan skema peminjaman disertai opsi pembelian permanen, yang saat ini masih dalam tahap finalisasi antara kedua klub. Luka Modric merapat ke AC Milan. Rossoneri yakin rampungkan transfer legenda Real Madrid. Luka Modric, gelandang legendaris Real Madrid, dikabarkan akan segera bergabung dengan AC Milan setelah kontraknya bersama Los Blancos berakhir pada musim panas ini. Modric, yang telah mempersembahkan 28 trofi selama 13 tahun di Santiago Bernabeu, termasuk 6 gelar Liga Champions dan 1 Ballon d'Or, disebut telah mencapai kesepakatan lisan dengan Rossoneri. Klub Italia tersebut optimistis dapat merampungkan transfer sang maestro Kroasia pada Rabu ini. Kepindahan Modric ke Milan bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga emosional. Sejak kecil, Modric dikenal sebagai penggemar AC Milan dan mengidolakan Zvonimir Boban, legenda Kroasia yang pernah bersinar di San Siro. Meskipun AC Milan tidak akan tampil di kompetisi Eropa musim depan, proyek ambisius di bawah arahan pelatih Massimiliano Allegri diyakini menarik bagi Modric. Dengan pengalaman dan kepemimpinannya, Modric diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi skuad muda Milan dan membantu klub kembali ke jalur kejayaan. Harga selangit, Real Madrid urung niat gaet Alvaro Carreras dari Benfica. Real Madrid batal merekrut bek kiri muda, Alvaro Carreras, dari Benfica karena harga yang dinilai terlalu mahal. Benfica mematok nilai sebesar 60 juta euro untuk pemain berusia 22 tahun tersebut. Angka yang dianggap tidak sepadan oleh manajemen Los Blancos. Meski sempat muncul opsi alternatif melalui Manchester United yang memiliki klausul pembelian kembali senilai 18 juta euro. Rencana tersebut terkendala oleh regulasi FIFA yang melarang praktik transfer jembatan. Menanggapi isu yang beredar, agen Carreras, James Carvajal, menegaskan bahwa tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung dengan Real Madrid. Ia menyatakan bahwa Alvaro masih fokus membela Benfica dan belum berpikir untuk pindah dalam waktu dekat. Dengan batalnya transfer ini,
Real Madrid kini harus mencari alternatif lain untuk mengisi posisi bek kiri yang masih menjadi perhatian utama menjelang musim baru. Ryan Aït-Nouri kirim sinyal siap merapat ke Manchester City. Bek kiri Wolverhampton Wanderers, Ryan Aït-Nouri, memberikan sinyal kesiapannya untuk bergabung dengan Manchester City pada musim panas tahun ini. Dalam wawancara dengan Fessa El Jeri, pemain berusia 23 tahun itu menyatakan fokusnya saat ini adalah pada tim nasional Aljazair, namun tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke Etihad Stadium. Semua orang tahu, Pep Guardiola adalah salah satu pelatih terbaik di dunia, ujar Aït-Nouri, menunjukkan rasa kagumnya terhadap manajer City. Manchester City tengah mencari spesialis bek kiri untuk memperkuat skuad mereka. Mengingat posisi tersebut selama ini diisi oleh pemain yang bukan berposisi asli bek kiri. Aït-Nouri tampil impresif musim ini dengan mencatatkan 11 kontribusi gol terbanyak di antara para bek di Premier League. City berharap dapat mengamankan tanda tangan Aït-Nouri sebelum mereka tampil di Piala Dunia antar klub pada bulan Juni dengan laga pembuka melawan Wydad AC dijadwalkan pada tanggal 18 Juni. Tijani Reinders tolak Manchester City perpanjang kontrak hingga 2030. Gelandang asal Belanda, Tijani Reinders, memutuskan untuk tetap bertahan di AC Milan meskipun mendapatkan tawaran dari klub-klub besar seperti Manchester City dan Barcelona. Pemain berusia 26 tahun ini telah menandatangani perpanjangan kontrak yang akan mengikatnya di San Siro hingga musim panas tahun 2030. Keputusan ini menunjukkan komitmen Reinders terhadap proyek jangka panjang Rossoneri di tengah ketertarikan dari klub-klub elit Eropa. Performa impresif Reinders bersama Milan, termasuk kontribusinya dalam mencetak 12 gol dan 3 assist dalam 38 pertandingan musim ini, membuatnya menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah. Dengan perpanjangan kontrak ini, Milan berhasil mempertahankan aset berharganya, sementara Manchester City harus mencari alternatif lain untuk memperkuat lini tengah mereka. Manchester United incar Pervis Estupinan, fans pertanyakan prioritas transfer. Manchester United dikabarkan tengah mengincar bek kiri Brighton dan Hove Albion, Pervis Estupinan, sebagai bagian dari rencana perombakan skuad setelah finish di peringkat ke-15 musim lalu. Pemain asal Ekuador berusia 27 tahun ini tampil dalam 30 pertandingan bersama Brighton musim ini, mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist. Namun, kabar ini memicu reaksi beragam dari para penggemar Setan Merah. Banyak yang mempertanyakan kebutuhan akan bek kiri baru, mengingat United baru saja merekrut Patrick Dorgu dan Diego Leon, serta masih memiliki Luke Shaw, Diogo Dalot, dan Nusar Mazraoui di posisi tersebut. Sebagian fans menilai bahwa klub seharusnya fokus memperkuat posisi striker, gelandang tengah, dan penjaga gawang yang lebih mendesak. Meski demikian, ada juga yang melihat Estupinan sebagai opsi rotasi yang solid untuk memperdalam skuad. Gagal Gaet Florian Wirtz, Real Madrid siap pulangkan Nico Pas untuk dijual ke Leverkusen. Real Madrid menghadapi kendala dalam merekrut Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen karena tingginya nilai transfer yang diminta klub Jerman tersebut. Sebagai alternatif, Los Blancos berencana memulangkan Nico Pas dari Como dengan mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai 8 juta euro. Pas peluh yang tampil impresif bersama Como dengan mencetak 6 gol dan 4 assist dalam 23 pertandingan Serie A musim ini, menjadi target Leverkusen sebagai pengganti Wirtz. Strategi Real Madrid tidak hanya untuk memperkuat skuad, tetapi juga sebagai langkah bisnis. Mereka berencana menjual Pas ke Leverkusen dengan harga sekitar 30 juta euro, hampir 4 kali lipat dari biaya pembelian kembali. Leverkusen dikabarkan bersedia memenuhi tuntutan tersebut dan menerima klausul pembelian kembali kedua yang memungkinkan Madrid merekrut kembali Pas di masa depan jika ia tampil gemilang di Bundesliga. Barcelona resmi lepas Alex Vale ke Como dengan nilai 6 juta euro. FC Barcelona telah mengonfirmasi penjualan bek kiri muda mereka, Alex Vale, ke klub Serie A Italia, Como. Pemain berusia 20 tahun ini sebelumnya menjalani masa peminjaman di Celtic dan Como, sebelum akhirnya dipermanenkan oleh klub yang dilatih oleh mantan pemain Barcelona, Cesc Fabregas. Kesepakatan transfer ini bernilai 6 juta euro, yang akan dibayarkan dalam 2 tahap, 4 juta euro pada musim panas ini, dan 2 juta euro pada musim panas 2 tahun mendatang. Vale, yang merupakan produk Akademi La Masia, mulai kehilangan tempat di tim utama Barcelona setelah pelatih Hansi Flick lebih memilih Gerard Martin sebagai pelapis Alejandro Balde
Meski tampil cukup baik selama masa peminjaman di Celtic, Vale tidak berhasil mengamankan posisi di tim utama. Namun, penampilannya di Como berhasil meyakinkan Fabregas untuk merekrutnya secara permanen. Barcelona sendiri telah memperpanjang kontrak Jofre Torrens hingga tahun 2028, yang menunjukkan fokus mereka pada pengembangan pemain muda di posisi bek kiri. Federico Chiesa siap tinggalkan Liverpool demi timnas Italia, AC Milan jadi tujuan utama. Federico Chiesa mengisyaratkan keinginannya untuk meninggalkan Liverpool demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten, guna memperkuat posisinya di timnas Italia. Pemain berusia 27 tahun ini mengalami musim yang sulit di Anfield akibat cedera dan kurangnya waktu bermain. Hanya tampil 14 kali di semua kompetisi. Chiesa menyatakan bahwa ia terbuka untuk kembali ke Serie A dan tidak menutup kemungkinan untuk bereuni dengan pelatih Massimiliano Allegri di AC Milan, yang pernah membimbingnya saat di Juventus. Keputusan Chiesa didukung oleh pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti, yang mendorongnya untuk kembali ke Italia agar lebih mudah dipantau dan mendapatkan kesempatan bermain reguler. Beberapa klub Serie A seperti AC Milan, AS Roma, dan Napoli menunjukkan minat untuk merekrut Chiesa. Meskipun gaji tinggi sang pemain menjadi kendala utama, Liverpool dikabarkan terbuka untuk opsi peminjaman, asalkan ada kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.